Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6 MI Tarbiyatus Syarifah. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Eni. Kali ini Bu Eni akan menjelaskan tentang materi pelajaran fikih, yakni jual beli dalam Islam. Namun sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita dapatkan di hari ini bisa bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadiniya al-Fatihah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Anak-anak, biar tidak bosan, yuk diajak Bu Eni menyanyi dulu nggih. Bu Eni akan mengajak kalian semua untuk nyanyi kolaborasi dua bahasa, yakni bahasa Indonesia dan bahasa Jawa, bahasa yang kita cintai nggih. Bahasa Jawa masuk di bahasa 17 dunia. Oh, keren ya bahasa Jawa. Oke, kita mulai saja. Anak-anak tahu lagunya Naik-Naik ke Puncak Gunung? Iya. Yuk kita kolaborasikan antara bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Yuk kita nyanyi bersama. Naik munggah ke puncak pucuk tinggi medur sekali medit. Naik munggah ke puncak pucuk tinggi dur sekali medit, kiri kiwa kanan tengen banyak akeh pohon wit-witan, kiri kiwa kanan tengen banyak akeh pohon wit-witan. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Kita simak baik-baik ya. Baik, jual beli dalam Islam. Apa saja ya yang akan disampaikan Bu Eni hari ini? Bu Eni hari ini akan menyampaikan pengertian jual beli, hukum jual beli, rukun jual beli, syarat sah jual beli yang dilarang dan diperbolehkan, dan terakhir khiyar. Pengertian jual beli. Dalam bahasa Arab, jual beli disebut al-bai'u. Menurut istilah fikih, jual beli adalah menukar suatu barang dengan rukun dan syarat tertentu. Diulangi, menurut istilah fikih, jual beli adalah menukar suatu barang dengan rukun dan syarat tertentu. Hukum jual beli. Dalam Al-Quran disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Hukum jual beli ada 4. Yang pertama mubah atau boleh, dan ini adalah hukum asli dari jual beli atau hukum asal dari jual beli. Jual beli itu bisa menjadi wajib, jual beli itu juga bisa menjadi sunnah, jual beli itu juga bisa menjadi haram. Jual beli yang ada di masyarakat di sekitar kita, ini yang pertama jual beli barter. Ini sudah sejak zaman dahulu, jual beli barter yakni tukar menukar barang. Yang kedua money changer atau tukar menukar uang. Kita sering kita jumpai di bulan Ramadan, menjelang hari raya itu banyak sekali di pinggir-pinggir jalan ada money changer atau tukar menukar uang. Tidak hanya di pinggir jalan, di bank juga ada, dari uang rupiah tukar menjadi dolar. Kemudian yang ketiga jual beli kontan
artinya langsung dibayar, lunas, itu namanya kontan. Yang keempat, jual beli dengan cara mengangsur, artinya diangsur atau dicicil atau kredit. Misalkan seperti pembelian sepeda motor, pembelian mobil, pembelian rumah, biasanya itu dicicil 12 bulan atau 24 bulan dan seterusnya. 5. Jual beli dengan cara lelang. Ada barang yang dilelang. Pertama ditawarkan dengan harga 1.000 misalkan. Terus ada yang menawar dengan harga 2.000, 3.000 dan sampai harga tertinggi yang dilepaskan. Itu namanya jual beli secara lelang. Berikutnya dalil jual beli. Bismillahirrahmanirrahim, dalam surat An-Nisa ayat 29. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan tarodim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Selain itu ada juga hadis Nabi yang tentang jual beli dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, innamal bai'u antarodin, sesungguhnya jual beli itu harus saling ridho. Jika tidak saling ridho maka bisa jadi itu dilarang, termasuk jual beli yang dilarang. Berikutnya rukun jual beli. Rukun jual beli yang pertama yakni ada penjual dan pembeli. Ada penjualnya tidak ada pembeli, ya bukan namanya jual beli. Ada pembelinya saja tidak ada penjualnya, bukan namanya jual beli. Berikutnya barang yang dijual. Selain ada penjual, ada pembeli, juga ada barang yang dijual. Yang ketiga, alat tukar yang sah. Alat tukar yang sah untuk menukar barang dengan sesuatu, dengan barang tadi yang akan dibeli. Yang keempat, ijab qabul. Akad ijab qabul. Baik, berikutnya syarat sah jual beli. Syarat sah jual beli yang pertama, penjual dan pembeli berakal dan balik. Yang kedua, barang yang dijual adalah barang suci, memiliki manfaat, dapat diterimakan, serta diketahui dengan jelas ukuran, bentuk, dan sifatnya. Berikutnya, 3. Ada kesepakatan antara ijab dengan qabul mengenai ukuran dan harganya. Ini syarat sah jual beli. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka jual belinya tidak sah. Berikutnya jual beli yang diperbolehkan. Jual beli yang diperbolehkan. Yang pertama, telah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang sudah disebutkan tadi di awal sama Bu Eni. Yang kedua, jenis barang yang dijual adalah barang halal. Yang ketiga, barang yang dijual adalah suci. Jadi air kencing ya tidak boleh, karena air kencing itu termasuk barang najis. Berikutnya yang keempat, barang memiliki manfaat. Barang yang dijual itu memiliki manfaat. Pecahan kaca ya tidak sah atau tidak boleh untuk diperjualbelikan. Buat apa pecahan kaca? Iya. Kalau kacanya utuh berupa gelas, berupa kaca jendela, berupa piring, itu sah. Berikutnya 5, atas dasar suka sama suka. Kemudian yang keenam, saling menguntungkan. Ini jual beli yang diperbolehkan.
Berikutnya jual beli yang dilarang. Yakni yang pertama jual beli barang haram. Jelas dilarang nak nggih. Seperti narkoba. Nah, jual beli minuman keras. Yang kedua, jual beli untuk mengacaukan pasar. Yang ketiga, jual beli barang curian. Wah, tambah tidak boleh. Jelas, yang namanya barang curian itu tidak sah diperjualbelikan, harus milik sendiri. Yang keempat, jual beli dengan syarat tertentu. Ayo, aku mau menjual ini kepadamu tapi dengan syarat ini ya, seperti itu tidak diperbolehkan atau dilarang. Berikutnya, mengandung unsur tipuan. Karena harga cabai sekarang mahal, banyak yang menipu dengan cara mengecat semprot, mengasih cat semprot cabai yang masih berwarna hijau agar terlihat merah. Nah, itu kan tipuan ya, ini dilarang. Jual beli barang yang belum jelas, seperti contoh jual beli anak kambing yang masih ada di kandungan induknya, ya tidak boleh, nggih. Itu kan belum jelas. Nggih, lek hidup, lek mati. Nah, terus berikutnya jual beli untuk ditimbun. Jadi mengumpulkan sebanyak-banyaknya, nanti kalau sudah harganya mahal akan dikeluarkan. Ini tidak boleh, nggih. Termasuk jual beli yang dilarang. Berikutnya nak, dalam jual beli itu ada khiyar. Khiyar itu macam-macam khiyar dulu. Khiyar yang pertama ada khiyar majelis, yang kedua khiyar syarat, yang ketiga khiyar aibi. Khiyar itu nak memperbolehkan penjual dan pembeli untuk memilih atau meneruskan akad jual beli. Itu khiyar. Nah, dikupas satu-satu sama Bu Eni. Khiyar majelis, yakni hak bagi penjual dan pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli. Oke. Selama masih berada di tempat akad. Itu yang namanya yang namanya khiyar majelis. Contoh, kalian sudah menawar barang yang akan kalian beli. Tiba-tiba berpikir, ini nanti berfungsi enggak ya? Aku lebih butuh ini, kayaknya ini tidak penting-penting banget. Wis tak batalkan saja. Nah, tapi sampai membatalkannya masih ada di tempat akad jual beli. Nah, Pak, enggak jadi nggih, saya tidak jadi beli. Nah, seperti itu. Itu namanya khiyar majelis. Memperbolehkan penjual atau pembeli membatalkan atau meneruskan selama masih ada di tempat. Berikutnya yakni khiyar syarat. Adalah hak bagi penjual dan pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli setelah mempertimbangkan dalam 1, 2, atau 3 hari. Jadi maksimal kita melakukan khiyar itu adalah 3 hari. Atau boleh begini, Pak, ini nanti orang tuamu beli sepatu untuk sampean, untuk kalian. Jadi waktu di toko, orang tuamu bilang kepada penjual, Bapak, ini saya boleh bawa pulang dulu, Pak, nanti saya cobakan ke anak saya, kalau cukup nanti saya beli, tapi kalau nanti saya tidak cukup nanti akan saya tukar ya, atau saya batalkan kalau anak saya tidak cocok. Oh iya loh, ini namanya khiyar syarat, okay? Dan ini pelaksanaan maksimal 3 hari. Berikutnya khiyar aibi. Khiyar aibi adalah hak penjual dan pembeli untuk meneruskan atau membatalkan karena ada cacat atau kerusakan pada barang. Setelah dilihat, sudah dibayar, sudah dibayar, ternyata dilihat lagi, loh, ternyata ada yang bolong. Misalkan beli baju, ternyata ujungnya ada yang bolong. Nah, dikembalikan. Maaf Pak, ini saya kembalikan barangnya karena ada cacat. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi macam-macam khiyar sekaligus penjelasannya. Baik anak-anak, itu tadi penjelasan atau dari materi jual beli dalam Islam. Bagaimana? Mudah difahami? Baik, berikutnya adalah tugas untuk kalian di rumah.
Jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Oke. Sudah dibaca pertanyaannya? Jelaskan pengertian jual beli. Yang kedua, tulislah dalil jual beli. Yang ketiga, sebutkan rukun jual beli. Yang keempat, sebutkan macam-macam khiyar. Kerjakan tugas ini di buku pink. Sekali lagi, kerjakan tugas ini di buku tugas pink kalian. Oke anak-anak, selamat mengerjakan. Baik, pembelajaran fikih hari ini sampai di sini dulu. Mudah-mudahan mudah difahami dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Bu Eni akhiri, ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.